Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi menggunakan COVID 2019 pada PT 90 Derajat Indonesia. Latar belakangnya yaitu untuk meningkatkan kualitas sistem informasi pada PT 90 Derajat Indonesia sehingga sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat memenuhi kebutuhan untuk menyediakan sumber daya agar tercapainya tujuan perusahaan. Untuk perusahaan ini beralamat pada Jalan Tebet Barat nomor 90, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Perusahaan ini bergerak pada bidang bisnis kopi. Cara perusahaan ini adalah manajemen toko kopi. Pada perusahaan ini memiliki struktur yaitu pendiri sekaligus CEO, lalu direktur bisnis, direktur pemasaran, direktur sumber daya, manajemen toko, dan karyawan-karyawannya. Untuk visi perusahaan menjadi pelopor perusahaan kopi termuka yang berkualitas dengan cita rasa tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu yang kedua menjadi produsen kopi nomor 1 di Asia Tenggara. Lalu pada misi perusahaan yaitu pertama menghasilkan produk-produk perusahaan menjadi produk unggulan. Lalu yang kedua menyediakan produk-produk pilihan dengan cita rasa tinggi, inovatif, terjangkau, dan memastikan ketersediaannya bagi pelanggan. Lalu yang ketiga, berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi yang efisien, dan teknologi yang berkembang. Lalu yang terakhir, meningkatkan nilai-nilai perusahaan secara berkesinambungan. Lalu di visi Departemen IT yaitu membantu kinerja dan divisi-divisi yang ada di perusahaan menggunakan teknologi dan informasi agar tercapainya tujuan bersama. Lalu pada misi Departemen IT yang pertama mengoptimalkan sumber daya yang ada pada perusahaan agar dapat digunakan. Yang kedua mengelola sumber daya yang ada. Lalu yang ketiga mengkonfigurasikan proses yang berjalan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Untuk proses penentuan domain saya menggunakan desain faktor yang mulai dari desain faktor 1 hingga desain faktor 4. Di mana desain faktor yang satu adalah enterprise strategi, yang kedua yaitu enterprise goal, yang ketiga risk profile, yang keempat adalah IT related issues. Untuk desain faktor yang pertama yaitu mengidentifikasi strategi yang digunakan pada perusahaan di mana didapatkan dari hasil wawancara CEO pada perusahaan tersebut sehingga didapatkan penilaian sebagai berikut pada gambar di sebelahnya. Nilai-nilai pelayanan, keuntungan, inovasi, dan pertumbuhan ini didapatkan dari hasil wawancara. Selanjutnya, desain faktor 2, yaitu untuk mengidentifikasi tujuan bisnis yang diharapkan agar tercapai. Didapatkan dari hasil wawancara dengan CEO pada perusahaan tersebut sehingga didapatkan penilaian sebagai berikut. Jadi, enterprise goal pertama sampai enterprise goal ke-13 nilainya dapat dari wawancara dengan CEO. Untuk desain faktor ketiga yaitu untuk mengidentifikasi perihal profil resiko yang kemungkinan akan terjadi pada perusahaan. Yang kegiatan ini menghasilkan nilai dari hasil wawancara dengan CEO perusahaan tersebut, sama seperti desain faktor pertama dan kedua. Lalu yang keempat, desain faktor 4, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan IT. Nilai-nilai tersebut yang ada di gambar sampingnya didapatkan dari wawancara dengan divisi kepala IT. Lalu selanjutnya penentuan domain. Jika sudah dilakukan desain faktor 1 sampai 4, maka didapatkan nilai seperti gambar berikut. Gambar berikut dianalisis oleh tim audit dengan
CEO perusahaan, maka ditentukan bahwa nilai yang di atas 60 akan dijadikan domain. Maka didapatkan domain IDM 04, domain BAI 09, dan yang terakhir domain BAI 09. Lalu setelah didapatkan domain yang akan dipakai, lalu dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan self-assessment pada domain yang didapatkan. Yang sudah saya sebutkan yaitu IDM 04, BAI 04, lalu BAI 09. Berikut adalah contoh self-assessment dari domain IDM 04. Lalu ini adalah self-assessment yang didapatkan dari domain BAI 04. Yang terakhir adalah self-assessment dari domain BAI 09. Lalu jika sudah mengisi self-assessment, maka nilai-nilai yang didapatkan dari setiap domain akan menjadi capability level sebagai berikut. Pada sebelah kiri dapatkan capability level dari domain IDM 04, lalu pada yang tengah capability level dari BAI 04, dan yang terakhir yang paling sebelah kanan ada BA capability level dari domain BAI 09. Untuk analisis yaitu setelah tahap self-assessment dan telah didapatkan nilai-nilai capability level, maka dilakukan analisis dengan melihat subdomain yang ada pada setiap domain. Nilai-nilai yang ada pada self-assessment didapatkan dari kondisi perusahaan saat ini. Dalam hal ini, perusahaan memiliki target-target yang ingin dicapai dan target-target tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan saat ini. Senantiasanya, perusahaan akan memberikan beberapa rekomendasi untuk membantu dalam mencapai target-target tersebut sebagai berikut, yaitu pada tabel ini ada domain, kondisi perusahaan saat ini, tingkat yang diharapkan, dan gap, yaitu domain sebagai domain, kondisi saat ini yaitu kondisi saat perusahaan saat ini saat diaudit, lalu nilai harapan dari perusahaan tersebut, lalu gap adalah kondisi saat ini dikurang dengan tingkat yang diharapkan, maka didapatkan gap, yaitu jarak antara kedua entitas tersebut. Jadi rekomendasi dari auditor yang pertama adalah audit sistem informasi dilaksanakan secara rutin oleh auditor independen perusahaan. Dokumentasi hasil audit tersebut dapat digunakan sebagai acuan evaluasi dan analisis untuk melakukan perbaikan sistem informasi agar lebih baik lagi. Yang kedua, prosedur standar yang dilakukan dalam menunjang proses telah dilakukan dengan baik, tetapi metode-metode juga perlu diperhatikan agar proses yang dilakukan dapat berjalan efektif. Lalu yang ketiga, inovasi dalam sistem harus lebih dipertahankan lagi bagian analisis data yang ada untuk memproduksi inovasi baru belum bisa dilakukan. Begitu juga dengan improvisasi dari konsep teknologi dan proses baru yang belum bisa diterapkan. Hal ini tentu akan mempengaruhi penjualan ke depannya, mengingat perkembangan teknologi berkembang secara dinamis. Lalu yang keempat, perusahaan perlu mengendalikan keseluruhan sistem secara penuh dengan cara setiap aspek kecil harus dilindungi dengan baik untuk keamanan data serta memelihara dari sistem tersebut untuk mencegah malfungsi yang mungkin terjadi pada sistem. Lalu yang terakhir, proses optimalisasi telah dilakukan dengan baik, namun aspek perubahan yang diusulkan belum dapat dinilai dari hasil proses standar yang telah ditentukan. Hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena berhubungan dengan efektivitas proses. Lalu kesimpulan
adalah framework yang digunakan dalam proses audit sistem informasi pada PT Semen Budaya Indonesia, yaitu menggunakan COVID 2019 dengan dilihatnya 4 desain faktor yang telah terdapat pada framework tersebut, yaitu strategi perusahaan, tujuan perusahaan, resiko IT, dan masalah terkait IT. Untuk proses self-assessment-nya sendiri, yaitu perhitungan self-assessment-nya dari Komisi 5 dari hasil analisa yang dilakukan didapatkan 4 domain, yang mana akan dilakukan untuk melakukan audit sistem informasi, yaitu domain IDM 04, memastikan optimalisasi sumber daya, lalu BAI 04, ketersediaan dan kapasitas yang dikelola, lalu yang terakhir BAI 09, konfigurasi yang dikelola. Kemudian didapatkan nilai-nilai setiap domain pada self-assessment dan capability level. Maka didapatkan gap analysis untuk mengetahui jarak dari nilai domain-domain yang untuk kondisi yang ada di lapangan dengan tingkat yang diharapkan oleh perusahaan. Hasil akhir dari audit ini adalah didapatkan rekomendasi untuk PT Semen Budaya Indonesia hingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan hingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Dengan itu, maka tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.